Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani dari semester 5B Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tak lupa yang kami hormati segenap sivitas staf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan beserta peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Macam-macam lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan formal. 2. Lembaga pendidikan non-formal. 3. Lembaga pendidikan informal. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar SMP atau SMP, dan lembaga pendidikan menengah SMA atau SMK, serta lembaga pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Yang keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, adanya batasan lama studi. Yang kedelapan, kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. Yang terakhir, dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, lembaga pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pembelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Yang ketujuh, pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan informal.
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Namun, pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak yang benar. Dan ciri-ciri pendidikan informal. 1. Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal waktu dan tempat. 2. Yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Yang ketiga, tidak adanya manajemen yang baku. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Menurut Siti Ghazalba, seperti dikutip oleh Bukhari Umar, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, darah, teman sepermainan, dan kenalan ulan. Yang kedua yakni sekolah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang profesional. Yang ketiga, kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, adat istiadat, dan suasana masyarakat setempat, teman permainan, dan perkenalan pergaulan. Yang terakhir yakni peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran dan andil yang sama dengan institusi-institusi pendidikan lainnya di dalam membangun generasi Indonesia yang berkualitas. Lembaga pendidikan Islam yang berkembang saat ini memiliki kondisi yang lebih baik. Pendidikan Islam pada zaman sekarang sudah mampu menyentuh lapisan-lapisan pendidikan formal yang dahulu hanya bisa disentuh dalam lingkup yang lebih khusus. Seperti terlihat pada sekolah-sekolah yang hanya secara khusus berada di bawah Departemen Agama. Namun, saat ini justru pendidikan Islam lebih berkembang pesat tidak hanya dalam sekolah tertentu, melainkan pada jenjang pendidikan informal yang bersifat umum, seperti SD, SMP, SMA, SMK yang mengintegrasikan nilai pendidikan Islam di dalam pembelajaran dan konsep pendidikannya, atau sering kita jumpai pendidikan Islam terpadu atau boarding school. Peran pendidikan Islam dalam membangun pendidikan Indonesia secara garis besar masih terlihat dari peran pesantren dan masjid sebagai cikal bakal berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sehingga kedua pusat pendidikan ini memiliki peranan besar dalam menyebarkan ilmu agama. Bahkan pada sebagian besar pendidikan Islam yang berkembang saat ini, peran kolaboratif masjid dan pondok pesantren yang memiliki sinergitis dan kolaboratif mampu menciptakan generasi bangsa yang berkualitas melalui penyelenggaraan boarding school, pendidikan anak usia dini berbasis masjid, dan pendidikan lainnya yang mengintegrasikan nilai keislaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.